Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusilakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa ma yuti'illah wa rasul faqad faza fawzan adzima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak terasa dari awal kita saum, ternyata sekarang sudah nginjak dari periode ketiga dari saum, yaitu saatnya adalah itqu minan nar, dijauhkan kita dari api neraka. Setelah juga menjalankan Yaumul Lail dari awal sampai akhir, yaitu salat tarawih, ternyata proses dengan tarawih itu adalah untuk menghancurkan dosa kita, juga dengan saum juga hancurkan dosa kita. Maka dari rahmat Allah turun, kemudian magfirah, dan kita jauhkan dari api neraka. Maka di akhir itulah ketika kita sudah tamat saum dan beribadah, maka kita menginjak kepada satu Syawal, yaitu sebut namanya Idul Fitri. Idul Fitri punya makna yang bermacam-macam. Pertama adalah Idul Fitri adalah kembali kepada futur, kembali kepada yang tadinya tidak makan, kita menjadi makan. Karena biasanya kita tidak makan saat saum waktu siang, tapi menjadi makan. Kita kembali suruh makan lagi. Tapi juga makna Idul Fitri termasuk juga kembali kepada fitrah. Satu adalah fitrah dasarnya manusia adalah termasuk bersih. Tapi karena pengaruh ekologi, lingkungan, keluarga, masyarakat, dan sekolah, maka kita sering menjadi kotor. Maka dengan beribadah itulah akhirnya dibersihkan kembali. Terutama dibersihkan adalah lewat saum, juga lewat qiyamul lail. Tapi juga dibersihkan adalah harta kita, adalah badan kita lewat zakat fitrah. Makanya fungsi zakat fitrah adalah tukhrotan lis-shaimi, untuk bersihkan orang yang saum, wa tu'matan lil masakin, dan untuk dijadikan makanan orang miskin. Prosesnya paman adahu qabla shalah bahwa zakatun makbulatun. Maka siapa yang menyerahkan sebelum sholat, itulah zakat yang terima sebagai zakat fitrah, yaitu pembersih jiwa juga pembersih harta. Tapi waman ada ba'da sholat, maka bahwa zakat atau sodakoh minas sodakoh, yang menyerahkannya setelah sholat itu termasuk sodakoh biasa. Ternyata badan kita ditebus dengan zakat fitrah. Makanya setiap orang harus zakat fitrah bagi orang sesuai dengan aturan syariat. Karena jangankan yang sudah besar, bayi saja ketika saat itu sudah menjadi manusia, sudah 120 hari dalam perut ibunya, itu sudah harus zakat fitrah. Tapi yang benar adalah ibunya. Termasuk juga hamba. Termasuk juga para pembantu. Ada yang berhak memberikan adalah majikannya. Karena di situ merupakan tebusan badan. Itulah zakat fitrah. Tapi juga kita dibersihkan dengan zakat mal. Harta kita bersih lewat
membayar zakat mal. Karena diambil sebagai nisab tahunan. Dan ternyata kebanyakan memberikannya. Kenapa di bulan Ramadan zakat mal? Karena Allah lipatkan paling sedikit adalah 10 kali lipat dari biasanya. Maka akhirnya badan kita bersih, harta kita bersih, maka kita kembali menjadi orang bersih. Jadi kita adalah kembali seperti kertas yang bersih. Tinggal nanti akan ditulis dengan catatan apa, dengan pensil warna apa, terserah kita. Tapi yang ketiga, juga yang dimaksud dengan Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah keyakinan agama. Karena itulah namanya kembali kepada hakikat Islam. Karena semua kita sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di saat usia kita 120 hari. Di saat ruh akan dimasukkan ke dalam tubuhnya, maka dikembalikan kita supaya mengenal Allah dengan pertanyaan, alastu birabbikum? Qalu bala, syahidnya. Bukankah aku adalah Tuhanmu? Kata Allah. Maka kata ruh yang akan masuk kepada tubuhnya, betul engkau Tuhanku, dan aku bersaksi akan taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut fitrah di sini adalah termasuk dinul Islam. Karena dinul Islam adalah dinul haq, yaitu agama yang Allah turunkan ke muka bumi untuk mengalahkan seluruh agama yang akan di muka bumi ini. Maka lewat kondisi inilah sebetulnya tidak sadarkan supaya kita mengkaji kembali tentang hakikat agama. Tapi di tahun sekarang ini, mungkin Idul Fitri kita termasuk ada semacam kesedihan, kegalauan. Kenapa? Karena ternyata kita ada yang punya kampung tidak bisa pulang ke kampung. Kemudian juga mungkin bisa tidak ketemu sama orang tua. Bisa tidak ketemu dengan keluarga. Bisa sanak dan saudara. Sebetulnya kalau diperhatikan, kita pulang kampung itu hanya budaya di kita saja. Pada tempat lain tuh nggak ada pulang kampung. Justru hakikat Idul Fitri yang kita perhatikan, bandingkan antara kita pulang ke kampung di dunia, juga harus kita paham bagaimana pulang ke kampung di akhirat. Itu ada pelajaran yang menarik ketika saat Idul Fitri, ketika kita pulang ke kampung. Bagaimana ketika kita Idul Fitri pulang ke kampung? Betapa persiapan bekal ditata dengan rapih. Yang punya mobil, disiapkan mobilnya, dicek olehnya, dicek mesinnya, kemudian disiapkan juga bensinnya. Kenapa? Karena ingin menuju ke kampung di dunia. Persiapkanlah bekal sebagai oleh-oleh untuk orang kampung. Padahal kita diperhatikan, pulang kampung itu paling lama seminggu. Kenapa? Karena kalau udah biasa di kota, sebetulnya nggak betah lama-lama. Apalagi kegiatannya ada di kota itu. Seminggu saja sudah jenuh ketika di kampung. Tapi betapa persiapan yang matang hanya pulang untuk sebentar di kampung. Tapi banyak orang ketika pulangnya ke kampung akhirat, banyak orang yang tidak punya persiapan untuk menuju ke kampung akhirat. Bekal yang benar-benar. Padahal secara logika kita pulang kampung yang sebentar saja, bekalnya dipersiapkan dengan sepenuh hati dan dengan ditata serapih-rapinya. Bagaimana kita akan pulang ke kampung akhirat yang disebutkan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih kekal daripada dunia, atau wal khairu abqa, lebih kekal daripada dunia. Betapa pentingnya kita harus memiliki amal yang kuat. Maka disitulah kalau kita ingin pulang kampung, yang pede pulang kampung pasti yang sudah punya persiapan yang matang. Itulah makanya ada orang yang tidak siap dengan kematian karena belum siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dunia juga ada orang yang tidak pulang kampung.
Pertama tidak punya bekal, kedua apa? Karena dia tidak mau ketemu dengan orang kampung. Berarti dia ada masalah dengan orang kampung. Karena dia akhlak tidak bagus, maka tidak terhadap pulang kampung. Nanti pun di akhirat ada orang yang sebetulnya nggak mau pulang kampung ke akhirat. Kenapa? Nggak siap bekal. Yang kedua apa? Ada masalah diri dengan tuntutan hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya supaya selamat dengan itu, maka Allah memberikan jalan keluar yang ada dalam surat yang ke-16 An-Nahl ayat 96. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi bakin. Seluruh yang ada di sisimu semua akan hancur. Tapi yang di sisi Allah itulah yang akan kekal. Berarti supaya punya bekal pulang kampung, apa yang fasilitas kita coba digiring untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping suami ada istri, di samping istri ada suami, di samping orang tua ada anak, ada cucu, ada saudara. Apakah seluruh keluarga kita untuk Allah? Digiring untuk Allah hanya untuk dunia. Kalau untuk Allah sudah punya bekal yang pertama dari sisi keluarga. Yang kedua juga di sisi kita tuh ada kekayaan, peternakan, sawah ladang, perusahaan, perdagangan. Apakah ini juga diperhatikan untuk persiapan jadi bekal? Itu akan jadi masalah. Kenapa? Karena ternyata Pak, ketika kita punya kekayaan, itu akan ditanya oleh Allah dengan pertanyaan yang sifatnya Pak, waktu mencarinya dan waktu menyerahkannya. Makanya Abu Bakar itu orang yang paling hati-hati dalam mengumpulkan masalah harta karena khawatir tidak lulus. Abu Bakar pernah ketika duduk di depan Masjid Madinah, dulu itu ada pohon kurma. Dia duduk di depan masjid, melihat burung yang loncat dari kanan ke kiri ke ranting-ranting pohon kurma. Begitu datang burungnya kosong perutnya. Kemudian dia perhatikan sampai perutnya kembung, telihnya kembung. Maka kita sudah beres. Abu Bakar langsung menangis. Kenapa? Sahabatnya langsung mendekatkan diri kepada Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar engkau menangis? Saya menangis kenapa? Lihat burung. Kenapa engkau lihat burung aja menangis? Burung ketika mencari makan, loncat pohon ini, tidak akan ditanya oleh Allah SWT. Apakah di pohon punya siapa? Nggak bakal ditanya. Tapi saya manusia yang diberikan akal, diberikan petunjuk oleh Allah yaitu agama. Saya kan pedagang, pengusaha. Saya khawatir usaha saya adalah tidak lulus ketika ditanya. Kenapa? Karena bisa mendolimi orang, bisa mengganggu orang lain, atau dengan ketidakadilnya. Sedangkan Allah akan bertanya tentang harta. Kata Abu Bakar, min aina maktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dapat harta? Digunakan, dikeluarkannya juga. Juga orang yang punya kedudukan sebagai jabatan, dari jabatan RT, RW, lurah, bupati, gubernur, menteri, saya presiden. Itu pun akan ditanyakan apakah itu jadikan sebuah bekal akhirat. Ternyata bekal yang paling kuat untuk para pejabat sebetulnya bukan sholat duha, bukan saum Senin Kamis, bukan saum sunat yaumul bid. Kenapa? Karena kesolehannya para pejabat sebenarnya bukan itu yang dituntut. Allah akan nuntut sesuai dengan jabatannya. Yang dibutuhkan oleh Allah pejabat apa? Yaitu undang-undang yang dibikin yang menguntungkan Allah, Rasulnya, dan umat manusia. Itulah sebetulnya perda, peraturan daerah. Begitu dia jadi pejabat bikin aturan yang membuat orang jadi bahagia, agama jadi semakin tegak, sebenarnya itulah yang bekal untuk para pejabat. Maka orang yang akan bahagia ternyata orang yang seluruh fasilitasnya adalah untuk kampung akhirat.